Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku akan mengupas sedikit pertanyaan yang sering kali muncul tentang siapa saja yang bisa mengikuti seleksi P3K. Kemudian buat guru dapodik, itu dia ikut seleksi tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Bagaimana jika tahap 1 saya tidak lolos? Bagaimana jika tahap 2 saya juga tidak lolos? Bagaimana jika di sekolah tersebut hanya terdapat satu formasi, tetapi ada 3 guru yang terdaftar di dapodik sekolah tersebut? Terus bagaimana jika tempat saya mengajar ada guru lain yang mendaftarkan sebagai guru P3K dan sebagainya. Jadi akan aku kupas di sini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru saja menemukan channel aku. Silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021? Jadi pada dasarnya 1, 2, dan 3, 4 ini adalah mereka guru kategori 2 yang terdaftar di database BKN. Nomor 2, guru honorer yang terdaftar di dapodik, baik dia tidak punya serdik ataupun punya serdik. Kemudian nomor 3 itu guru swasta yang terdaftar di dapodik di bawah Kemendikbud. Yang keempat guru PPG atau berserdik, tapi dia tidak pernah mengajar di sekolah atau tidak terdaftar di dapodik. Namun keempat kriteria atau guru-guru ini akan menempati posisinya masing-masing pada saat seleksi P3K. Apakah dia ikut di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3? Simak video ini secara menyeluruh ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama untuk P3K Guru 2021? Jadi intinya begini. Untuk nomor 1 itu adalah guru honorer K2 yang terdaftar di dapodik sesuai database BKN. Kemudian nomor 2 itu guru honorer yang masih aktif dan terdaftar di dapodik yang mempunyai sertifikat pendidik itu linier atau prodinya linier sesuai dengan SE Dirjen GTK nomor 1460 di sekolah di mana dia mengajar. Kemudian yang nomor 3 itu sama dengan nomor 2, tetapi bisa mendaftar formasi lain di instansi yang masih sama. Jadi misalnya begini sebagai contohnya ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3, untuk nomor 1 saya kira jelas. Jadi yang nomor 2 itu begini. Mawar itu terdaftar dapodik itu di sekolah A. Kemudian di sekolah A membuka formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Mawar. Maka Mawar ini mau tidak mau secara otomatis dia akan terdaftar atau mendaftar di sekolah A. Kemudian untuk yang nomor 3 ini, jadi si Mawar ini kan terdaftar sebagai guru honorer yang masuk dapodik. Tetapi di sekolah A itu tidak membuka formasi, sehingga si Mawar ini bisa mendaftarkan dirinya di sekolah lain atau formasi lain yang tersedia, tetapi masih dalam satu instansi. Seperti itu. Jadi peserta tahap 1 ini hanya diikuti oleh guru honorer yang masuk dalam dapodik di mana tempat dia mengajar. Jadi tidak diikuti oleh guru PPG ataupun guru swasta. Murni diikuti oleh guru honorer yang masuk dalam dapodik pada di mana tempat dia mengajar. Artinya pada tes tahap 1 ini guru honorer yang terdaftar di sekolah A ini tidak ada lawan selain dirinya sendiri. Jadi dia melawan dirinya sendiri, apakah dia mampu mencapai nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika pada tahap 1 ini guru honorer tersebut atau si Mawar ini bisa mencapai nilai passing grade, maka Mawar ini adalah satu-satunya guru yang akan diterima sebagai P3K pada sekolah A.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Masih menggunakan nama yang sama, si Mawar. Jadi kalau si Mawar ini pada tahap 1 dia udah lolos seleksi P3K atau mencapai passing grade, maka untuk tes kedua ini di sekolah A sudah close atau ditutup, tidak akan menerima untuk tes tahap 2. Tetapi jika Mawar ini tidak lolos pada tes tahap 1 atau kesempatan pertama, maka dia harus mengikuti atau bisa mengikuti tes tahap 2. Nah, di sini Mawar akan mulai mempunyai lawan yang lebih daripada tahap pertama, yaitu Mawar akan mempunyai saingan, yaitu guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik di bawah naungan Kemendikbud. Kemudian yang kedua, dia juga akan melawan lulusan PPG atau guru yang mempunyai sertifikat pendidik walaupun dia tidak pernah mengajar atau terdaftar di Dapodik. Jadi untuk tes tahap 2 ini Mawar semakin berat karena lawannya akan semakin banyak. Nah, pada tes tahap 2 ini nanti siapa yang bisa mencapai ambang batas atau passing grade, maka dialah yang akan menjadi guru P3K. Apakah Mawar bisa atau guru swasta tersebut atau lulusan PPG. Perlu diingat di sini bahwa lulusan PPG mempunyai keistimewaan tersendiri pada nilai afirmasinya mendapatkan 100% pada bagian apa itu. Kemudian untuk Mawar nanti nilai tesnya itu akan diambil nilai yang paling tinggi, yaitu tahap 1 atau tahap 2 seperti itu. Maka pada saat mendaftar, guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG ini hanya mengisi biodata saja, dia tidak akan memilih formasi karena formasi akan dipilihkan oleh sistem setelah tes tahap pertama selesai. Jadi untuk guru swasta dan guru PPG ini menunggu untuk tes tahap 1. Kemudian teman-teman, kita lanjut siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga untuk P3K guru. Jadi untuk tes ketiga ini adalah peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan kedua, yaitu bisa diikuti oleh Mawar, honorer swasta, dan lulusan PPG. Jadi mereka tetap bersaing pada tes berikutnya apabila formasi masih tersedia atau formasi masih dibuka. Tapi gimana Kak pada tes kesempatan ketiga nanti? Tidak ada yang lolos seleksi atau mencapai ambang batas, maka pemerintah akan melakukan optimalisasi. Jadi pada tes ketiga, formasi yang belum terisi ini akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi yang kosong dengan cara meranking atau penilaian sekolah yang dianggap paling tinggi, maka dia akan menempati posisi P3K tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar supaya nanti semakin jelas. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.